kita mulai membangun tim engine? Ya, kapan kita mulai membangun tim engine? Next. Pada level bisnis startup dan profiting ya, tim yang paling diperlukan adalah leader outlet ya, yang multi talenta ya. Leader outlet tidak jaga outlet tapi di outlet ngurusi manajemen. Kalau dalam struktur organisasi maka manajer middle, manajer bawah atau supervisor ini ya. Ini supervisor. Next. Tugasnya memikirkan untuk capai target omset, operation apotek berjalan lancar, zero complaint, HPP dan biaya operasional sesuai ketentuan kita. Next. Multi talenta, mau belajar semua bidang seperti marketing, operation, SDM, keuangan. Itu. Next. Tiap hari, tiap minggu bisa diajak diskusi dan dia mengeksekusi hasil diskusi, gitu ya. Next. Disegani oleh kru outlet lainnya, ya. Disegani oleh kru outlet lainnya. Next. Nah, pada saat level bisnis sistemasi dan duplikasi, maka perusahaan mulai autopilot, maka selain leader yang mumpuni, perlu ada 4 pilar yang bertanggung jawab. Ada marketing, HRD, operation, keuangan. Leader di masing-masing outlet mumpuni bertanggung jawab terhadap target omset. Next. Nah, ini nih. Oke ya, kita kalau di dalam organisasi besar ini ya, ada tugas direktur, manajer, supervisor, dan karyawan. Untuk direktur itu menentukan arah atau visi, sedangkan manajer membuat sistem dan prosedur, membangun keteraturan. Supervisor itu tugasnya memastikan ketaatan karyawan bekerja sesuai dengan SOP. Kemudian tugasnya karyawan adalah patut, taat, dan teratur. Ini secara hierarki ya, secara hierarki. Next. Nah, ini jenis tim engine ada mulai dari owner tuh, awal kita membuka bisnis, ownernya sendiri yang mikir tuh. Kemudian kita cari tim kader yang kita ajak mikir nih. Nah, level selanjutnya ada ke profesional, kita hire orang profesional. Gitu. Next. Owner atau kader atau profesional, kapan kita mulai rekrut tim kader? Kapan kita mulai rekrut tim profesional? Owner itu biasanya one man show. Apa-apa dikerjakan oleh owner, entah bisnis baru dimulai atau bisnis sudah untung. Ketidaksadaran dalam membentuk tim. Kemudian yang kedua adalah mulai membentuk tim dari orang-orang orang-orang yang ada gitu ya. Orang-orang yang ada, tim kader. Kemampuan tim biasanya tidak akan melebihi kapasitas owner. Untuk scale up mencapai ratusan miliar, selain partner bisnis yang mendampingi, tim engine yang dihadirkan perlu orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Ini materi guru saya nih, Ustadz Farid nih. Ini ya. Ini, maka teman-teman harus mulai memiliki pandangan, saya punya tim kader, maka saya latih. Atau saya perlu tim profesional. Gitu. Next. Nah ini, tim kader biasanya kemampuannya tidak melebihi kapasitas owner. Sedangkan tim profesional biasanya lebih pintar daripada owner. Sehingga nanti kesalahannya biasanya kalau kita tidak paham, maka cara memimpin tim kader dan tim profesional ini berbeda. Cara memimpin tim profesional ini harusnya kita tidak bersaing pintar dengan mereka. Karena mereka ahlinya tuh. Maka kita dengan banyak bertanya. Itu ya, targetnya kalau tim kader itu target ada di kita. Sedangkan tim profesional targetnya ada di mereka. Loyalitas, biasanya tim kader itu loyalitas kepada owner. Nah, profesional ini loyal terhadap fasilitas dan gaji. Kemudian, salary-nya.
tim kader itu gaji bisa lebih kecil. Sedangkan tim profesional itu gajinya gede, mintanya gede. Nah, cara kerjanya itu masalah kita tunjukkan, kita latih, mereka menyelesaikan untuk tim kader. Sedangkan untuk tim profesional itu mereka bisa mencari masalahnya, mengkonsepnya, dan menyelesaikannya. Tapi juga hati-hati dengan tim profesional, karena saya punya pengalaman yang saya rekrut tim profesional itu tapi ternyata dia belum punya kemampuan yang sesuai ekspektasi saya itu. Maka nanti kita akan bahas bagaimana cara hire orang profesional tuh. Gimana caranya gitu. Intinya adalah orang yang bisa nyelesain masalah kita gitu ya. Nah, cara memimpin kita harus melatihnya untuk tim kader. Sedangkan untuk profesional fokus pada deadline dan target. Itu ya, fokus pada deadline dan target. Itu. Maka saya semalam baru memutuskan ini. Saya akan kebetulan orang finance saya keluar orang finance dari profesional, saya akan memutuskan saya ketika akan rekrut orang profesional itu saya akan kasih mini project. Ya, mini project, ini net profit saya sekian persen, besok bisa berapa persen gitu. Dah, sebulan kamu kelihatan mau berapa persen, atau 3 bulan berapa persen, itu mini project. Sebulan lah mini project ini. Kemudian di bulan ketiga ada mini project lagi gitu. Ini saya kasih deadline dan target gitu. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis Apotik, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah, mari kita bahas tentang tim kader. Tim kader adalah karyawan Anda yang Anda percaya bisa diajak mikir, bisa mengeksekusi ide-ide yang ada dalam pikiran, multi talenta di tataran tertentu, membantu mikir untuk meraih income streaming sesuai target. Ini penting banget ini untuk tim kader, perlu Anda latih ya, multi talenta di tataran tertentu, membantu mikir. Temen mikir ini yang perlu, meraih income streaming sesuai target ya. Penghasilan net profit sesuai target. Next. Kapan rekrut tim kader? Bila level bisnis sudah ada keuntungan, profiting, mulailah membangun tim kader. Melatih kru outlet untuk mengerjakan sebagian pekerjaan yang bisa didelegasikan. Tuh, kalau saya kemarin
Yang pertama saya latih adalah di bagian purchasing itu saya latih di bagian inventory itu saya delegasikan. Yang terakhir kali itu adalah uang. Uang itu saya benar-benar sampai sekarang masih istri saya tuh yang approve, yang mengeluarkan uang itu masih istri. Jika ada multi talenta, ajari sedikit demi sedikit semua pekerjaan kita. Dan yang didelegasikan jangan pekerjaan fisik aja, tapi pekerjaan pikiran juga Anda delegasikan. Ada 2 pendelegasian, delegasi fisik, pekerjaan skill, dan delegasi cara berpikir. Kemudian teman-teman jangan ngajari 1 orang saja, ya. Kalau Anda ngajari 1 sama ngajari 3 itu sama energinya, mending ngajari 3 gitu, atau 4 sekalian. Nah, perlu diadakan training ahli, training spesialis. Di kami mengadakannya sekolah jenderal. Teman-teman bisa bergabung. Kita akan mengadakan tanggal 15 November besok sampai tanggal 29 November. Ada yang berminat untuk gabung di sekolah jenderal kami? Silahkan chat, nanti biar Mas Aidil atau Mbak Ruth yang hubungi ya, kalau mau berminat ya. Berminat untuk gabung di sekolah jenderal, di training kami. Tim kader ya, tim kader. Tim kader yang pertama kali dibentuk adalah leader outlet. Ini kesalahan saya dulu, saya udah membentuk orang marketing, udah membentuk orang HRD, udah membentuk orang keuangan, udah membentuk orang ini gitu, orang operation, tapi leader outletnya belum kebentuk. Masing-masing outlet harus ada leader. Nah, kemampuan leader ini bisa purchasing, order dengan template system, mampu mencapai target omset, paham HPP, zero complaint, memimpin tim untuk mencapai target omset, menjalankan sistem yang sudah dibuat seperti sistem administrasi keuangan, sistem order, sistem stok opnam, sistem SDM, sistem kontrol HPP, kontrol biaya operation. Jika bisa, store manager multi talenta, tahu banyak hal, bisa mendelegasikan ke kru, perlu dilatih. Maka nanti ada yang kalau store manajernya dia bisa memimpin, dia jadi leader, itu jadi supervisor. Kalau dia nggak bisa memimpin, maka dia minta fokus untuk menjadi orang marketing atau orang keuangan atau orang operation atau orang SDM. Nah ini kriteria leader dari tim kader. Tipe orang karir, jangan tipe orang spesialis. Maksudnya apa sih orang karir sama orang spesialis? Orang karir, orang manajerial itu dia bisa memimpin. Technical skill-nya beda dengan orang spesialis. Yang dipelajari beda. Kalau orang spesialis itu misalnya order ya fokus order aja. Melayani pelanggan, fokus melayani pelanggan aja. Rekrutmen, fokus melayani rekrutmen aja. Nah, ini. Kemudian tipe leader juga punya bakat memimpin orang. Lidahnya itu gampang nyuruh orang gitu ya. Kemudian eksekusi pekerjaan itu cepat dan benar. Berani berkonflik dengan bawahan dan orang yang punya orientasi terhadap target. Gitu ya. Orang yang punya orientasi terhadap target. Nah, ini. Ada 2 tipe pekerja. Yang pertama tipe karir. Yang kedua, tipe spesialis. Leader adalah tipe karir. Dia orang yang suka berinteraksi dengan orang, influence, mengendalikan orang, ambisinya adalah achieve target, mampu menggerakkan orang. Spesialis itu tekun di satu bidang, suka dengan satu bidang, misal melayani pelanggan saja, tidak suka dengan administrasi, atau suka administrasi nggak bisa berinteraksi pelanggan, suka keuangan saja, suka purchasing saja, dan lain-lain. Kesulitannya dia mengatur orang, tidak berani berkonflik. Next. Nah, teman-teman, buatlah kurikulum leader dan latih semua karyawan yang dirasa cocok. Lihatlah semasa training, siapa yang cocok jadi leader dan siapa yang cocok jadi spesialis. Mengapa banyak sekalian, tidak cuma 1. Melatih 1 atau 10, energinya sama. Bila hanya 1, nggak cocok, hilang. Tim spesialis. Setelah memiliki leader ya, store manager, Anda harus melatih orang spesialis. Kapan?
saat perusahaan mulai tumbuh, omset lebih dari 400 juta atau outlet lebih dari 4, atau saat awal buka dibebankan oleh masing-masing kru, itu ya. Next. Tim spesialis yang dibentuk itu purchasing, buat sistem terlebih dulu, baru latihkan ke tim kader. HRD, buat sistem terlebih dahulu, baru latihkan ke tim kader. Keuangan, buat sistem terlebih dahulu, cari orang SMK akuntansi atau bila Anda bisa pembukuan, latihlah. Marketing, cari orang winning campaign-nya, cari cara promosi pemenangnya. Kalau promosi ini yang cocok untuk apotek saya, uji coba berkali-kali, delegasikan ke kru. Operation, buat sistem terlebih dahulu, latihkan. Itu ya. Nah, bagaimana dengan tim profesional ya? Bagaimana dengan tim profesional? Next. Saat keuntungan Anda sudah bisa diinvestasikan, investasikan sebagian keuntungan untuk membentuk tim profesional. Tandemkan tim ini ke tim kader Anda. Beri keleluasaan gerak dengan pagar-pagar frame berpikir. Frame berpikir yang diberikan adalah target omset, HPP, biaya operation, net profit, struktur organisasi, manpower plan gitu. Pimpin mereka dengan target dan deadline. Ya, pimpin mereka dengan target dan deadline. Kalau teman-teman mau nyoba rekrut orang profesional, maka coba rekrutlah salah satu dulu